Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qauli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, beserta salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman sekalian, kembali lagi kita berada di podcast SMK Muhammadiyah Ahmad Dahlan Pinrang. Pada hari ini kita akan membahas tentang aksi bergizi sehat berkemajuan. Sebagaimana yang kita tahu bahwa aksi sehat bergizi ini adalah kegiatan yang diadakan oleh MPKU Pimpinan Pusat Muhammadiyah bekerja sama dengan kementerian dan kami dari SMK Ahmad Dahlan sendiri bersama dengan siswa Ananda Ashal Fahmas Hafal, ya teman-teman. Pada hari ini kita ditemani oleh Dr. Asis, ya. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini, Dok? Sehat. Ya, alhamdulillah. Ya, mungkin untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, saya akan mempersilahkan kepada dokter untuk menceritakan atau memberikan sedikit kepada kita tentang latar belakang pendidikan, karir serta pekerjaannya. Silahkan, Dok. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Asis, nama panjangnya Dr. Abdul Asis. Jadi saya lulusan kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2012. Sekarang bekerja di Puskesmas Sali-Sali. Sebelumnya saya di Puskesmas Sukpa selama 5 tahun. Terus diangkat di 2022 itu diangkat jadi Kepala Puskesmas Sali-Sali. Jadi sekedar teman-teman tahu bahwa Puskesmas Sali-Sali itu salah satu puskesmas yang berada di daerah perbatasan, jadi sangat terpencil di daerah pegunungan. Jadi mungkin itu sekilas perkenalan tentang saya. Iya. Kemudian selanjutnya, Dok, saya akan mempersilahkan kepada Ananda Ashal untuk membicarakan tentang apa kiranya yang menjadi pertanyaan kita pada siang hari ini. Ya, silahkan. Oke. Baik, pada siang ini tema wawancaranya yaitu gizi seimbang, olahraga, dan pemberian tablet tambah darah pada remaja putri. Bagaimana, Dok, pendapat tentang pentingnya gizi seimbang pada remaja? Kalau kita berbicara masalah gizi, jadi apalagi gizi dan remaja ini sangat erat kaitannya. Kenapa? Karena di visi-visi pemimpin daerah, pemimpin negara kita itu selalu mengedepankan 2025 generasi emas, Indonesia emas, di 2000 sekian Indonesia emas. Nah, visi pemerintah daerah kita tidak bisa dicapai kalau sumber daya kita tidak bagus. Nah, salah satu upaya untuk memperbaiki sumber daya manusia kita adalah salah satu dengan pemenuhan gizinya. Kenapa? Karena apabila gizi di remaja kita kurang, kita tahu bersama bahwa remaja ini adalah nanti generasi penerusnya kita. Yang akan melanjutkan negara ini atau melanjutkan daerah ini adalah para remaja nantinya. Bukan kami ini di usia 30 lebih ini sekedar sebagai pembimbing. Membimbing adik-adik kita bagaimana caranya dia bisa hidup sehat dan bisa berguna dan bermanfaat untuk daerah kita. Nah, jadi kalau kita hubungkan gizi, apa pentingnya gizi untuk remaja? Tentunya sangat penting, karena dengan asupan gizi yang baik, otomatis akan meningkatkan sumber daya manusia kita. Salah satunya di remaja putri misalnya. Salah satu penyebab stunting terbesar di Indonesia, selain faktor ekonomi dan sosial, adalah faktor kurangnya gizi pada saat dia remaja. Jadi bukan pada saat dia hamil. Jadi pada saat dia remaja mengalami malnutrisi, kekurangan nutrisi akan berpengaruh pada saat dia hamil dan proses persalinannya. Saya rasa itu penting. Baik, terkait dengan gizi, apakah dianjurkan kepada siswa untuk sarapan dengan gizi seimbang sebelum berangkat ke sekolah?
Tentunya sangat dianjurkan karena uh, aturan makan, porsi makan itu ada yang betul, tidak ada yang salah. Yang salah itu kalau tidak makan. Ya, jadi kalau pilihan masalah sarapan itu ada bagus dan paling bagus. Nah, kalau pun dia tidak sempat sarapan, makan siang dengan makan malamnya cukup, itu bagus. Tapi ketika dia sarapan, bahkan kita mencapai level yang sangat bagus. Nah, pentingnya sarapan karena anak-anak remaja pada usia-usia sekolah butuh nutrisi untuk apa? Beraktivitas, untuk berpikir. Jadi salah satu sumber bahan bakar kecerdasan kita, nutrisi untuk otak adalah dari makan. Nah, untuk masalah sarapan ini tentu harus pas porsinya dan pas menunya. Jadi ada dua syaratnya. Pas menunya, pas porsinya. Karena kenapa harus pas porsinya? Kalau terlalu berlebihan, yang ada bukan malah meningkatkan motivasi belajar atau meningkatkan daya tangkap, tapi akan mengakibatkan mengantuk. Jadi makanya porsinya harus pas. Tidak boleh terlalu banyak dan tidak boleh terlalu sedikit. Jadi disarankan pada saat sarapan itu minimal porsi karbohidratnya itu cuma sekitar 25%. Jadi sebisa mungkin diperbanyak oleh serat yang mengandung banyak vitamin dan protein. Ya. Baik. Makanan apa saja yang dikategorikan sebagai makanan sehat dan bergizi seimbang? Ya. Jadi makanan yang sehat dan bergizi seimbang itu tentu makanan yang kalau dari dulu mungkin zaman SD kita selalu diajari tentang 4 sehat 5 sempurna. Terus makanan-makanan apa saja yang mengandung gizi dan seimbang tentu harus ada kaidah-kaidahnya. Jadi makanannya itu beragam, dalam artian dalam satu piring untuk makan nasi itu menunya di dalam beragam. Isinya adalah bukan menunya, isinya beragam. Jadi ada komposisi karbohidratnya tercukupi. Terus ada komposisi proteinnya. Terus ada posisi seratnya dari sayurnya. Terus ada lemaknya dan ada vitaminnya dari buah-buahan. Jadi minimal di dalam satu menu makanan itu ada sumber karbohidrat, bisa mie, bisa nasi, bisa jagung yang semua terbuat dari tepung-tepung bisa. Terus ada proteinnya, protein bisa dari nabati, bisa dari hewani, bisa jadi daging merah, mungkin suka sapi, telur juga termasuk sumber protein yang bagus. Ada terus sayurnya, baik itu sayur yang basah ataukah dibuat dalam bentuk seperti lalapan atau salad juga bisa. Terus ada buah dan lemak jenuh. Jadi lemak jenuh ini bisa didapat di dalam kayak minyak zaitun. Itu lemak jenuh yang baik. Jadi lemak jenuh yang baik. Ada kata-kata baiknya. Jadi bukan asal lemak. Jangan sampai kita berpikir bahwa harus ada lemaknya. Jadi kita makan lemak sapi. Itu tidak baik. Karena dia tinggi kolesterolnya, tinggi, tidak baik. Jadi lemak yang baik ini ada dari ikan kod, bisa ada minyaknya, terus minyak zaitun, sama yang paling gampang kita dapat di Pindrang ini buah alpukat. Alpukat itu sumber buahnya vitaminnya dapat dan lemaknya juga dapat. Dengan gizi seimbang, apakah bisa terkait tentang bergerak atau berolahraga bagi tubuh? Gizi seimbang jadi begini. Olahraga itu, konsep olahraga adalah untuk menyehatkan. Jadi setiap aktivitas, kalau kita kategorikan aktivitas adalah gerakan tubuh, otomatis gerakan tubuh ini butuh sumber bahan bakar. Nah, sumber bahan bakarnya dari gizi seimbangnya tadi, dari nutrisinya tadi. Nah, kalau kita berbicara masalah olahraga, karena tidak semua gerakan adalah olahraga. Ya, jadi ini yang harus kita bedakan. Jadi olahraga itu ada kaidahnya. Jadi dia teratur, terukur, terus dia tepat sesuai dengan usianya. Jangan dipaksakan, mungkin orang yang sudah lanjut usia dipaksa untuk dia berlari 10 kilo, tidak mungkin. Jadi setiap aktivitas, setiap gerakan yang kita lakukan sehari-harinya itu membutuhkan nutrisi yang besar.
walaupun kita tidak bergerak, contohnya kita cuma berpikir itu butuh nutrisi sekitar 24 ATP. Jadi kalau aktivitas itu tidak didukung dengan asupan nutrisi yang baik, jadi akan terjadi malnutrisi. Kenapa? Karena ada aktivitas berarti ada pembakaran. Nah, sedangkan bahan bakarnya tidak ada, nah, maka bobot dari si orang tadi yang kekurangan nutrisi akan berkurang. Jadi beratnya tidak ideal. Nah, kita katakan sehat kalau dia beratnya ideal. Iya. Jadi saya rasa terutama buat teman-teman yang usia sekolah, itu saya rasa sangat saya anjurkan sekali untuk memenuhi gizi seimbangnya, karena apabila gizi kalian tidak seimbang pasti akan banyak kendala terutama di proses belajarnya. Kemudian apa pentingnya pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri? Jadi tablet tambah darah itu sebagai di dalam tubuh, saya jelaskan sedikit jadi supaya teman-teman mengerti apa gunanya. Jadi tablet tambah darah itu mengandung zat besi. Jadi zat besi itu menjadi sumber utama untuk terbentuknya hemoglobin. Nah, jadi sel darah merah itu, di dalam sel darah merah ada hemoglobin. Nah, Hb ini yang disingkat jadi Hb ini itu yang akan membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, baik itu ke otak, ke jaringan. Nah, pentingnya apa? Kalau kekurangan, salah satu gejala yang paling sering terjadi itu anemia. Anaknya sering lemas, letih, lesu, dan gampang lelah. Nah, tentunya kalau pada usia-usia remaja seperti adik-adik yang usia pertumbuhan, yang masih aktivitasnya padat, kalau kekurangan vitamin besi, zat besi, maka akan terjadi anemia. Anemia menurunkan daya konsentrasi. Nah, salah satu penyebab juga stunting, kita kembali lagi stunting, itu adalah anemia pada remaja putri. Jadi zat besi itu sangat penting untuk remaja putri, karena remaja putri itu banyak pengeluaran, ya, baik dari haid misalnya, dia menyusui, dia hamil, itu ada darah. Jadi pada remaja putri itu lebih gampang anemia dibanding remaja yang laki-laki, karena memang secara kodratnya remaja putri itu ada menstruasinya, belum lagi kalau dia menyusui, belum lagi dia kalau dia hamil, itu semua mengeluarkan darah dan zat besinya terkuras habis. Nah, kalau dia kekurangan, maka konsentrasinya pasti, yang paling berpengaruh itu adalah konsentrasinya pasti sulit, menurun sekali. Bagaimana pendapat dokter sebagai Majelis Pembinaan Kesehatan Umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pinrang mengenai kegiatan aksi bergizi sehat berkemajuan yang dilaksanakan oleh SMK Muhammadiyah Ahmad Dahlan Pinrang? Kalau pendapat saya pribadi, Muhammadiyah Pinrang mengadakan kegiatan aksi bergizi itu sangat positif, baik itu untuk teman-teman dari SMK Ahmad Dahlan, dan secara khusus dan luas itu untuk Kabupaten Pinrang. Karena kita tahu bahwa kalau kita, teman-teman pernah mungkin tahu sejarah berdirinya Muhammadiyah, itu salah satu organisasi yang bergerak mendukung kebangsaan, yang salah satu pendiri kemerdekaan Indonesia. Jadi kalau sampai sekarang Muhammadiyah tidak pernah sedetik pun tidak memikirkan bangsa Indonesia ini. Nah, salah satu aksi yang paling nyata adalah yang kita lakukan sekarang adalah aksi bergizi. Karena dengan adanya aksi ini, berarti besar harapannya teman-teman dari pengurus Muhammadiyah itu ingin melihat remaja-remaja kita nantinya, generasi kita nantinya itu memiliki sumber daya yang bagus, supaya dia bisa bersaing bukan cuma di level nasional, tapi harapannya kita lebih luas lagi, bisa ke internasional. Karena Pinrang tidak akan pernah maju, Indonesia tidak akan pernah maju kalau bukan generasi mudanya. Nah, salah satunya adalah pemberian aksi bergizi ini, salah satu penopangnya. Saya rasa seperti itu. Jadi seperti ini, Dok. Tadi saya dengar, kemudian
karbohidratnya itu sekitar 25%. Iya. Ya, kemudian lebih banyak serat, protein dan lemak jenuh. Iya. Lemak jenuh yang kita kategorikan sehat, masih Iya, sehat. Nah, kemudian Dok, kalau kita mau bahas tentang proporsi isi piring, Iya. kan proporsi isi piringku ini menurutnya dokter itu sendiri apakah sudah memenuhi syarat gizi seimbang? Mungkin seperti itu. Iya, jadi ada telaah tersendiri. Jadi masalah isi piring itu ada porsinya masing-masing. Yang dianjurkan, yang bagus, paling bagusnya dianjurkan itu kandungan karbohidrat dalam satu piringnya itu kan dibagi. Anggaplah kita bikin imajinernya. Satu piring itu kita bagi-bagi untuk menemukan berapa persennya. Jadi dalam satu piring itu komposisi karbohidratnya sekitar 25% dari piringnya itu, ya. Ya kalau piringnya sebesar ini pasti karbohidratnya banyak ya. Jadi dari 25%, terus seratnya itu juga 25%. Yang paling banyak adalah karbohidratnya, proteinnya. Nah, protein itu sekitar 50%. Jadi protein ini kalau mungkin dalam bahasa sederhananya adalah lauk pauknya. Ikannya, telurnya, dagingnya itu sekitar 50% dari jumlah nasinya. Jadi misalnya kalau nasinya 1 sendok makan, 1 sendok yang rice cooker ya, itu nasinya 1 sendok. Berarti jumlah kalau kita timbang anggaplah sekitar 25 gram, berarti jumlah proteinnya harus minimal 50 gram. Begitu gambarannya. Ya, seperti itu penggambarannya. Itu baru bisa kita katakan bahwa adik-adik ini atau teman-teman makan sudah sesuai dengan porsinya, sudah sesuai dengan gizi yang kita masuk, gizi seimbangnya itu. Nah, terus untuk dalam gizi seimbang juga itu ada 4 pilar. Ada 4, bukan pilar, ada 4 prinsip atau 4 pilar. Jadi salah satunya itu makanan beraneka ragam. Yang tadi kita bicarakan proporsi tentang karbohidratnya berapa, 25%, sayurnya 25%, proteinnya 25%. Terus yang kedua itu adalah pola hidup sehat dan bersih. Jadi jangan sampai teman-teman berpikir bahwa gizi seimbang ini hanya semata-mata tentang makanan. Tidak, karena di dalam konsep gizi seimbang ini ada 4 prinsip yang harus kita tahu. Pertama itu keanekaragaman makanan, kedua adalah pola hidup sehat dan bersih. Karena bagaimanapun kalau kita memakan sesuatu yang baik, sudah seimbang, tapi kok berat badannya tidak naik, malah cacingan, karena pola hidup kita tidak bersih. Nah, terutama dari tangan. Kita kan khususnya mungkin warga Pinrang, Bugis itu mungkin hanya 1% yang makan pakai sendok. Ya, rata-rata pakai tangan. Jadi kita habis pegang apa, tidak cuci tangan yang baik, terus kita makan di dalam tangan kita, kuku kita itu ada kuman, ada telur-telur cacing, kita makan. Nah, yang gemuk nanti bukan individunya, tapi cacing peliharaannya yang gemuk. Jadi tetap ini ternyata konsep gizi seimbang, isi piringku ini adalah konsep yang salah. Karena saya sudah memenuhi kaidahnya tentang beraneka ragam. Tapi kok saya tidak, indeks massa tubuh saya tidak naik, tidak bagus. Ternyata dia ada, ini prinsip keduanya dia tidak telaah. Jadi harus untuk menjalankan konsep gizi seimbang, 4 prinsip ini harus jalan. Jadi kedua adalah pola hidup sehatnya. Nah, di kehidupan sehari-hari ada 5, kalau saya tidak salah ada 5 momen kita kapan harus cuci tangan. Ini kalau di dunia medis juga ada 5 momen. Di kehidupan sehari-hari itu juga ada 5. Jadi sebelum dan setelah kita buang air besar atau buang air kecil, terus setelah memegang benda-benda di sekitar kita, setelah berkebun, setelah bermain khususnya untuk anak-anak, itu juga disarankan untuk mencuci tangan, dan sebelum makan. Ini terus prinsip ketiga adalah berolahraga. Jadi salah satu guna olahraga dalam gizi seimbang, walaupun gizi seimbang, kita bicara tentang teori output dan input. Outputnya nutrisinya bagus, tapi penyerapannya tidak bagus, itu maka tidak akan mencapai yang kita katakan gizi seimbang.
outputnya bagus, penyerapannya bagus, terus pola hidup kita tidak bagus, ternyata diserap oleh parasit, ada pengeluaran, jadi ada loss di situ. Jadi sama dengan kita mengisi ember yang sedang bocor. Bagus kerannya, bagus embernya, tapi bocor. Jadi parasitnya yang gemuk. Nah, jadi salah satunya harus kita hilangkan semua itu supaya penyerapan nutrisi ini betul-betul terfokus kepada tubuh kita. Di situ berolahraga gunanya apa? Dengan olahraga itu meningkatkan hormon, terutama kesenangan, aktivitas tubuh meningkat, metabolisme meningkat, penyerapan nutrisi lebih maksimal. Yang prinsip berikutnya setelah berolahraga itu pemenuhan zat-zat yang lain. Jadi zat-zat yang lain itu yang dari maksud itu mineral dan vitaminnya. Nah, itu bisa kita dapat dari konsumsi buah sehari-hari. Sangat bermanfaat sekali ya teman-teman tadi yang disampaikan oleh Dr. Aziz. Saya mewakili SMK Muhammadiyah Ahmad Dahlan mengucapkan banyak terima kasih Sama-sama. kepada dokter ya atas kesempatannya pada hari ini berbagi ilmu yang sangat bermanfaat sekali untuk kita semua ya. Jadi apa yang dikatakan tadi sama dokter itu menambah wawasan kami meskipun kiranya kami tidak ada pengetahuan tentang gizi seimbang atau apa yang sebelumnya tentang itu, bahkan diceritakan tentang dunia-dunia medis dan lain-lain, cuci tangan dan lain-lain. Apa yang disampaikan dokter ini sangat bermanfaat sekali ya dok ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, alhamdulillah. Ya, mungkin itu saja teman-teman sekalian kegiatan kita pada hari ini. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Generasi Muhammadiyah. Genmu Sehat, tangguh, berkemajuan.